Halo semuanya, pernah dengar soal Python kan? Pasti sering banget. Nah, hari ini kita bakal mulai sebuah petualangan seru buat kenalan sama salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Betul, kita bakal ngobrolin soal Python. Jadi gimana? Udah siap buat mulai petualangan coding kamu? Anggap aja obrolan kita hari ini sebagai peta pertama kamu. Kita bakal jalan bareng-bareng, selangkah demi selangkah, di dunia yang seru ini. Yuk kita mulai? Oke, kita langsung nyemplung aja ya. Kamu pasti sering banget dengar nama Python disebut di mana-mana. Mungkin dari teman yang lagi belajar coding, atau bahkan dari perusahaan-perusahaan teknologi raksasa. Jadi sebenarnya apa sih Python itu? Dan kenapa kayaknya semua orang mau ngomongin ini? Nah, ini dia intinya. Coba bayangin Python itu kayak pisau Swiss Army-nya dunia coding. Serbaguna banget. Buat kamu yang baru mulai, bahasanya itu gampang banget dimengerti. Hampir kayak bahasa Inggris biasa. Tapi, jangan salah, walaupun kelihatannya simple, kekuatannya itu luar biasa. Para ahli pakai ini buat bikin hal-hal super canggih loh, kayak kecerdasan buatan, aplikasi web, sampai analisis data skala besar. Dan yang paling penting nih, ini tuh bukan cuma tren sesaat. Di Indonesia aja, komunitasnya udah kuat banget. Contohnya, situs kayak belajarpython.com itu udah ada lebih dari 10 tahun. Artinya apa? Artinya, kamu nggak lagi belajar sesuatu yang besok bakal hilang. Kamu lagi investasi keahlian yang benar-benar stabil, relevan, dan punya banyak banget dukungan. Setiap petualangan hebat kan butuh peta ya, biar nggak nyasar. Nah, belajar Python juga gitu. Tenang aja, untungnya jalurnya itu udah jelas dan terstruktur banget. Yuk kita intip kayak apa sih peta perjalanan kamu nanti? Coba deh lihat, rapi banget kan petanya? Kamu mulai dari tingkat dasar dulu, ngebangun fondasi yang kuat, kayak belajar soal variabel dan logika. Kalau itu udah mantap, baru deh kita naik ke tingkat menengah. Di sini kamu mulai kenalan sama pemrograman berorientasi objek. Itu cara biar kodemu lebih rapi, sama database. Nah, di tingkat lanjutan, wah ini udah masuk dunia yang seru banget, kayak machine learning. Dan puncaknya, di level profesional, kamu udah bisa bangun aplikasi skala besar. Semuanya bertahap kok. Tapi, jangan pusing dulu lihat semua level tadi. Ingat kan, perjalanan ribuan kilometer itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah pertama kamu di petualangan Python ini gampang dan simpel banget. Tuh kan, sesederhana ini. Pertama, ya kenalan dulu. Apa sih Python itu? Kedua, tinggal ikutin aja panduan instalasinya. Gampang kok. Dan yang ketiga, ini dia. Momen paling ajaib buat semua programmer, bikin program Hello World pertama kamu. Serius deh, kodenya mungkin cuma sebaris. Tapi perasaan pas berhasil itu, wah luar biasa. 3 langkah ini adalah gerbang utama kamu. Oke, kita lompat sedikit ke depan ya. Bayangin kamu udah lewatin level dasar. Fondasi kamu udah kokoh. Pertanyaannya sekarang, terus buat apa semua ini? Nah, disinilah keajaiban yang sebenarnya dimulai. Karena pas kamu udah nguasain dasarnya, kamu itu bukan cuma bisa ngetik kode, kamu tuh dapat semacam kekuatan super, kekuatan buat mencipta. Yuk, kita bahas soal kekuatan ini. Dengan Python, kamu beneran bisa ikut ngebangun masa depan loh. Ini bukan lagi teori doang di buku, tapi aplikasi di dunia nyata yang bisa kamu ciptakan sendiri pakai keahlian barumu itu. Lihat deh, daftar ini. Keren banget kan? Kamu bisa jadi data scientist, ngolah tumpukan data buat nemuin pola-pola tersembunyi. Kamu bisa bikin otaknya kecerdasan buatan. Atau mau yang lebih praktis, bikin aja skrip buat ngejalanin tugas-tugas kantor yang ngebosenin secara otomatis. Dari bikin website canggih, sampai jadi ethical hacker, Python ini kuncinya. Tapi ingat satu hal yang penting banget ya, petualangan terbaik itu nggak pernah dilakuin sendirian. Salah satu kekuatan terbesar Python itu sebenarnya bukan kodenya, tapi orang-orang di baliknya, komunitasnya. Intinya gini, pas kamu belajar Python, kamu tuh nggak sendirian. Kamu gabung ke sebuah tim raksasa, komunitas global yang saling bantu. Proyek ini open source, yang artinya terbuka buat siapa aja, termasuk kamu nanti buat ikut ngembangin. Jadi kalau lagi mentok atau butuh bantuan, pasti akan selalu ada orang yang siap nolongin. Kamu itu bagian dari sesuatu yang besar. Jadi setelah kita lihat semua kemungkinan ini, dari analisis data sampai kecerdasan buatan, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Dengan semua potensi keren ini di ujung jarimu, kekuatan super mana nih yang mau kamu bangun pertama kali? Petualangan kamu dimulai sekarang.